Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda hebat, apa kabar? Saya Banun Rohimah akan membawakan materi dengan judul Pentingnya pijat oksitosin untuk mendukung keberhasilan menyusui pasca persalinan. Tahukah ayah bunda bahwa tantangan menyusui terbesar bagi ibu menyusui adalah kelancaran produksi ASI? Nah, kali ini kita akan membahas salah satu solusi alami yang efektif dan memberi efek menenangkan, yaitu pijat oksitosin. Pijat oksitosin adalah sebuah teknik pemijatan lembut pada area punggung, mulai dari sepanjang tulang belakang hingga ke tulang belikat. Fokus utama pijatan ini adalah merangsang produksi hormon cinta dan kebahagiaan, yaitu oksitosin. Hormon oksitosin ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, untuk stimulasi produksi ASI. Oksitosin bekerja membantu pengeluaran ASI atau let down refleks ASI dari payudara, sehingga ASI dapat mengalir lebih lancar. Efek relaksasi. Hormon ini memberikan rasa nyaman, mengurangi stres, dan meningkatkan bonding atau ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Jadi, secara sederhana, pijat oksitosin adalah terapi sentuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kadar hormon oksitosin di tubuh ibu agar produksi dan pengeluaran ASI menjadi lebih optimal. Sekaligus memberikan ketenangan. Pijat oksitosin sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam beberapa kondisi. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, ibu mengalami masalah dalam proses menyusui. Produksi ASI dirasa kurang. Jika ibu merasa ASI yang keluar tidak cukup atau jumlahnya sedikit, pijat ini dapat merangsang refleks pengeluaran ASI. ASI mungkin mengalami keterlambatan let down, atau jika ibu merasa sulit mengalami refleks turunnya ASI saat bayi mulai menyusu, payudara penuh, dan terasa berat. Pijat ini dapat membantu melancarkan sumbatan ringan. Yang kedua, ibu merasa stres atau kelelahan. Kelelahan pasca persalinan, pijatan ini sangat efektif loh untuk menghilangkan ketegangan otot di punggung akibat mengendong atau posisi menyusui yang kurang nyaman. Mengalami baby blues atau stres, oksitosin yang terstimulasi akan memberikan efek menenangkan dan memperbaiki suasana hati ibu. Sebagai rutinitas harian yang menenangkan, pijat oksitosin bisa dilakukan 1-2 kali satu hari. Idealnya sebelum menyusui atau di antara sesi menyusui. Waktu terbaik adalah saat ibu merasa santai dan memiliki waktu sekitar 15-20 menit tanpa gangguan. Penting untuk diingat, pijat ini sangat efektif bila dilakukan oleh pasangan suami ya, atau orang terdekat. Sentuhan penuh kasih sayang dari orang terkasih akan semakin memperkuat efek hormon oksitosin. Pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini sangat penting karena ia merangsang hormon cinta, yaitu oksitosin. Oksitosin bertugas membuat ibu merasa tenang, bahagia, dan yang paling penting, membuat otot-otot di sekitar payudara berkontraksi, sehingga air susu ibu yang sudah diproduksi bisa keluar dengan lancar atau sering kita sebut let down reflex. Manfaatnya banyak sekali, Bu. Pak, selain air susu ibu jadi lancar, ibu juga jadi lebih rileks, mengurangi stres dan bisa mencegah pembengkakan payudara. Dan yang luar biasa, ini bisa jadi momen bonding yang spesial antara bapak dan ibu. Nah, ini bagian untuk bapak. Pijat oksitosin ini idealnya dilakukan oleh suami atau pendamping. Kenapa? Karena sentuhan dari orang terkasih akan lebih maksimal memicu keluarnya hormon oksitosin itu sendiri. Bolehkah kami, Bu, meminta tips kepada Ibu bagaimana caranya agar pijat oksitosin dapat optimal? Silahkan, Bu. Untuk keberhasilan dari pemijatan oksitosin, ada beberapa tips. Tips pertama, yang pasti harus relaksasi mental dan fisik. Jadi kita harus memastikan ibu dalam kondisi yang rileks. Kita minta dengan ibunya untuk mematikan handphone, meredupkan lampu jika perlu, memasang aromaterapi jika perlu, dan yang pasti adalah sebuah kuncinya suasana hati ibu. Jadi suasana hati ibu itu adalah kunci untuk keberhasilannya. Kemudian tips yang kedua, posisi. Kita harus memastikan posisi ibu yang nyaman. Jadi ibu harus duduk membungkuk ke depan,
bersandar pada meja dengan bantal atau dibeluk bantal di pangkuan. Punggung harus terbuka penuh agar mudah dijangkau oleh pemijat atau terapis. Pastikan teknik pijatannya yang harus tepat. Berikutnya tips ketiga yaitu fokus pada areanya yang tepat. Pijatan itu dilakukan dari leher ke tulang belikat, di mana di kedua sisi tulang belakang tersebut kita berikan gerakan yang melingkar kecil-kecil atau mengusap ke bawah dengan tekanannya yang ringan hingga sedang. Kemudian intensitas dan durasinya. Ini dilakukan selama 2 hingga 3 menit pada setiap sisi. Jadi kalau kita totalkan, kita kalkulasikan sekitar 5 sampai 10 menit. Nggak perlu terlalu lama. Cukup sampai ibu merasa lebih rileks dan ada sensasi let down-nya. Sensasi let down itu sendiri adalah respon pelepasan ASI yang terasa seperti ada rasa kesemutan, geli-geli, hangat, ada tekanan pada payudara, kemudian kadang diikuti dengan menetesnya ASI. Kemudian ada rasa kram ringan sedikit pada rahim dan payudara terasa penuh. Itu salah satu tanda dari sensasi let down reflex. Jadi bisa kita lakukan sebelum menyusui. Idealnya bisa dilakukan 30 menit hingga 1 jam sebelum sesi menyusui atau sesi memerah ASI. Ini memberikan waktu bagi oksitoksin untuk bekerja optimal dan menjaga ASI tetap lancar selama sesi menyusui. Jangan lupa juga perlunya tips keenam yaitu keterlibatan pasangan atau keluarga. Sentuhan dengan penuh kasih sayang dari pasangan diyakini akan meningkatkan pelepasan oksitoksin secara alami karena tadi adanya ikatan emosional. Jadi ibu merasa seperti saya dibantu, dihargai, disayangi. Ini juga bisa menciptakan win-win solution. Jadi produksi ASI menjadi lancar dan ikatan batin keluarga juga semakin kuat. Demikian, Mbak. Pijat oksitosin melibatkan gerakan ibu jari memutar ke kanan dan ke kiri, serta gerakan menarik mulai dari leher, bahu, tulang belikat, dan pada sisi tulang belakang. Diakhiri dengan gerakan love. Untuk langkah-langkah pijat oksitosin, ibu duduk dengan nyaman membungkuk bersandar ke depan, dapat kemeja memeluk bantal, atau bersandar yang pasti payudaranya menggantung oleskan baby oil atau minyak atau lotion di punggungnya. Kemudian langkah kedua, pijat berurutan mulai dari leher, baru, tulang belikat dari atas ke bawah, dengan erakan ibu jari memutar 3 kali dilanjutkan, gerakan menarik 3 kali selanjutnya, pijat di sisi tulang belakang, gerakan memutar 3 kali dari atas ke bawah, lanjut dari bawah ke atas, 3 kali selanjutnya, tarik dari atas ke bawah, 3 kali terakhir adalah gerakan love dengan menggunakan punggung. Jadi, lakukan tekanan dengan bentuk love. Lakukan ini boleh lebih dari 3 kali sampai ibu merasa rileks. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung materi. Hari ini kita belajar bahwa pijat oksitosin bukan hanya sekedar teknik pijat biasa. Ini adalah sentuhan cinta yang dapat melancarkan produksi ASI. Demikian materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya harap ilmu ini dapat bermanfaat untuk perjalanan menyusui Anda. Selamat mempraktekkan pijat oksitosin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.